Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview salah satu varietas kelapa sawit kepunyaan dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Jadi ada permintaan beberapa waktu yang lalu di video-video kami, tolong Pak direview mengenai varietas DXP 540 NG. Jadi apa bedanya dengan DP 540, kemudian apa penggunaannya dan karakteristik lainnya, supaya kita juga bisa ikut memilih. Oleh karena itu kita langsung saja menuju slide kita untuk membantu menjawab tersebut. Oke, sambil kita lihat ya. Jadi pemirsa, PPKS mempunyai varietas yang cukup banyak yang kita bagi menjadi grup besar, yaitu grupnya Dampi, kemudian grupnya Langkat, kemudian grupnya Yangambi. Nah, di dalam Yangambi ini ada 239 dan 718. Kemudian ada, nanti kita jelaskan grupnya dari 540. Nah, grupnya ya. Jadi di dalam grup 540 ini ada Simalungun, Afros, 540 sendiri dan 540 NG. Jadi itulah beberapa varietas kelapa sawit yang dimiliki oleh PPKS. Sekarang yang kita review adalah yang DXP 540 NG ya, kayak gitu. Jadi apa yang melatar belakangi dari varietas ini adalah salah satu kendala budidaya kelapa sawit itu adalah munculnya penyakit Ganoderma atau penyakit busuk pangkal batang Ganoderma. Nah, kerugian dari penyakit ini cukup besar. Kenapa? Karena dapat mematikan tanaman. Kemudian tanaman yang terinfeksi juga menurun kualitasnya, beratnya. Dan biasanya yang terserang itu produktivitasnya menurun sampai 40%. Nah, misalnya kalau tandannya itu biasanya 10 kilo, tinggal 6 kilo, artinya berkurang 40%. Nah, ini Ganoderma ini dari tahun ke tahun menjadi problem di perkebunan kelapa sawit, terutama yang sudah generasi kedua dan selanjutnya. Karena ini terakumulasi di dalam tanah. Ganoderma termasuk soil-borne pathogen, patogen terbawa tanah, tertular tanah, sehingga dia sulit dikendalikan. Penggunaan fungisida sangat tidak disarankan karena akan mubazir, karena akan terdegradasi di dalam tanah, kemudian menjangkau Ganoderma di dalam tanah juga sulit. Nah, oleh karena itu dengan berpikiran mengendalikan Ganoderma secara terpadu, pengendalian hama terpadu, maka dipikirkan semua aspek pengendalian itu dipikirkan. Jadi aspek inangnya, hostnya ini tadi, aspek patogennya, Ganodermanya, dan aspek lingkungannya. Tentunya harus kita pikirkan semua dalam pengendalian PHT. Nah, kita sekarang tertuju pada
pengendalian yang mengacu pada inangnya, tanamannya. Karena kerentanan tanaman ini yang akan kita bahas. Jadi pada saat ini itu tidak ada tanaman yang imun kebal terhadap Ganoderma, tidak ada. Semua mampu terserang. Hanya tingkat serangannya di dalam populasi itu berbeda-beda. Jadi ada yang dalam 1 hektar ada yang cepat matinya sampai 80%. Ada yang 80% itu pun tercapai pada umur 13 tahun gitu. Tetapi ada yang sampai umur 23 tahun cuma terserang 5%. Nah, ini yang berbeda-beda. Berarti ada respon tanaman kelapa sawit yang berbeda atau kerentanannya berbeda-beda. Jadi ada yang sangat rentan, moderat rentan, moderat tahan, kan gitu. Jadi beda-beda. Oleh karena itu, itulah yang diteliti untuk mencari tanaman yang relatif tahan tadi. Relatif, karena yang tahan betul sampai saat ini belum ada. Nah, oleh karena itu dicari yang ketahanannya paling tinggi gitu. Paling tinggi, meskipun bisa terserang, masih bisa terserang. Itulah latar belakang dicarinya varietas yang tahan Ganoderma. Mudahnya kita nyebutnya tahan Ganoderma. Ya, oleh karena itu dimulailah penelitian ini. Nah, penelitian ini kita mulai dari mana? Mencari eksplorasi di lapangan. Nah, di lapangan punya varietas persilangan yang sangat banyak. Nah, tentunya BPK sudah menanam dari dulu, sudah lama diamati mana-mana persilangan yang memberikan hasil, mana yang paling tahan. Nah, mana yang paling tahan? Oh, ini induknya ini tahan, ini induknya ini tahan. Oleh karena itu kemudian disusun program mencari yang paling tahan tadi. Nah, kan sudah punya data dari lapangan tadi, mana yang bagus kira-kira. Oleh karena itu dengan alasan kalau di lapangan kan bisa karena escape, juga bisa karena tidak seragam gitu. Di situ kalau di situ kena karena memang Ganodermanya ada di situ. Yang lain belum tentu ada Ganodermanya, makanya tahan. Oleh karena itu dicari di uji lain, yaitu apa? Di tahap pembibitan. Nah, itu. Jadi setelah tahu mana-mana persilangannya, kita dalam merilis itu juga tidak mengabaikan produktivitas, karena yang penting juga produktivitas. Oleh karena itu dari yang sudah diteliti produktivitasnya tinggi, itulah yang diseleksi mana yang tahan Ganoderma. Kalau kita memikirkan yang tahan Ganoderma tidak dibarengi dengan produktivitas, nanti juga kurang baik. Ya. Tahan tapi nggak ada produktivitasnya rendah begitu. Coba kita lihat di tanaman-tanaman lain. Misalnya di tanaman padi ya, nah gitu. Tanaman padi yang rasanya tidak enak itu jarang terserang hama, kan gitu. Rasanya tidak enak, produksinya rendah, tidak terserang hama. Tetapi yang produktivitasnya tinggi, enak, itu mudah terserang hama. Nah, oleh karena itu dengan seperti itu dicarilah seleksi itu adalah yang produksinya tinggi tetapi juga relatif tahan penyakit, kan gitu. Nah, jadi dari tadi data di lapangan sebagai pendukung tadi, kemudian cari yang grup-grup tadi yang produktivitasnya tinggi, diseleksi. Seleksinya lewat apa? Nah, ada yang untuk mempercepat itu lewat molekuler dengan penanda-penanda molekuler.
Oh ini yang ini dipakai penanda dipilih. Selanjutnya uji lainnya adalah di pembibitan. Di pembibitan diinokulasi, tadi kan di lapangan dikira cuma escape. Diinokulasi dengan rubber woodblock dengan Ganoderma yang sudah ditumbuhkan di dalam kayu karet. Nah, ini di inokulasi di pembibitan. Nah, di pembibitan, ya kan. Kemudian dihitung ketahanannya relatif terhadap masing-masing gitu, di scoring gitu. Oleh karena itulah ketemulah dari cerita ini, singkat cerita, ketemulah DP 540 mg. Nah, ini yang kategorinya adalah moderat tahan. Nah, moderat tahan. Artinya bukan yang imun, tahan semua tidak bisa terserang, tapi tetap masih bisa terserang. Nah, nanti apanya seberapa yang masih bisa terserangnya itu. Karena dalam populasi. Berikutnya kita sekarang singkat cerita sudah mendapatkan varietas DP 540 NG. Nah, selanjutnya itu tadi latar belakangnya. Sekarang kita review. Nah, jadi pada tahun 2017 itu SK Menteri Pertanian Republik Indonesia mengeluarkan SK yang nomornya ada di sebelah ini 2017 menetapkan bahwa DXP 540 NG itu adalah suatu varietas sawit yang sudah resmi diluncurkan. Nah, kayak gitu. Kemudian nanti kita jawab berikutnya bedanya dengan 540 biasa ya. Nah, itu tadi latar belakang sudah. Kita 540 NG artinya apa? Nah, itu. NG itu artinya next generation for Ganoderma. Nah, kan gitu. Jadi NG itu next generation for Ganoderma. Nah, jadi generasi berikutnya untuk Ganoderma kan gitu. Oleh karena itu tentunya varietas ini masih keluarga 540 yang produktivitasnya juga tinggi. Tetapi kelebihannya moderat tahan Ganoderma tadi. Oleh karena itu varietas ini harganya yang paling mahal di antara yang lain. Gitu. Harga saat ini adalah 16.000 per butir. Yang lainnya kan 8.000 per butir, dua kalinya. Ya, dua kalinya. Ya. Tadi nama NG-nya sudah, NG karena itu untuk melabel dari moderat tahan Ganoderma, karena artinya next generation for Ganoderma. Ya. Ini ada di sini. Jadi ini sebelah ini kami bacakan saja ya. Selain memiliki sifat moderat tahan terhadap Ganoderma, varietas DXP 540 NG juga memiliki karakter produksi TBS dan produksi minyak yang sangat baik. Nah, pada umur ini bisa menghasilkan 35 ton TBS per hektar per tahun dengan rendemen 26,5 sampai 27,4. Ya. Inilah karakter dari 540 NG tadi. Itu harganya jadi berbeda, sifatnya karena moderat tahan Ganoderma, artinya nanti ke depan adalah yang paling cocok untuk yang sudah generasi 2 ke atas menggunakan ini. Diharapkan pengendalian Ganodermanya lebih efektif. Nah, selain menggunakan tanaman moderat tahan juga dilakukan dengan yang lain-lain. Pengolahan tanahnya juga iya, untuk lebih optimal. Kemudian menggunakan pengendalian hayati. Jadi semua dikerahkan. Kemudian sifat yang lain bisa kita lihat di sini kita untuk menjawabnya. Ini termasuk di dalam grup SP540 itu tadi. Di dalamnya ini ada 540 yang tidak pakai NG atau NG, DP Simalungun sendiri, DP Afros, dan DP 540 NG tadi.
kelompok ini berarti mempunyai sifat yang quick starter. Jadi cepat berproduksi di awal. Nah, kan gitu. Dan mempunyai adaptasi yang cukup luas. Artinya apa? Bisa ditanam di berbagai lahan, terutama ini sangat bagus untuk yang daerah datar, tanah mineral datar ini akan menampilkan performanya. Jadi cepat hasilnya. Nah, di tahun awal-awal sudah bisa mencapai produksi yang maksimal. Nah, ini kenapa dinamakan 540? Ini karena berasal dari mamaknya dari Dura dan bapaknya dari Polen, Piscifera murni dari SP540. Makanya namanya grup dari SP540 itu tadi. Karena dari grup ini muncul ini dari polennya. Nah, itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan utama dari review ini semua sudah terjawab. Ya. Apa latar belakangnya, apa tujuannya, karakter dari 540 NG gunanya yang utama adalah untuk cocok untuk yang daerah generasi kedua ke atas untuk mengantisipasi penyakit Ganoderma, penyakit busuk pangkal batang. Kemudian kenapa namanya 540 ini adalah grupnya, dia termasuk yang quick starter, di tanah mineral yang datar bagus, cepat hasilnya. Dimasukkan dalam 540 karena memang dari itu tadi sejarahnya dia polennya induk, yaitu adalah SP540 murni. Nah, itulah review kita dari DXP 50 NG. Nah, bedanya dengan yang 540 biasa, yaitu kan bedanya ada NG-nya. Ini yang moderat tahan Ganoderma. Pesan kami yang terakhir adalah dalam pengendalian Ganoderma, selain menggunakan tanaman tahan ini, juga harus diikuti dengan pengendalian pengelolaan yang lainnya. Contoh, sanitasi sumber inikulum, batang dan tanah. Nah, di dalam hal ini nanti pengolahan tanahnya, kemudian pengendalian hayatinya dengan menggunakan trichoderma, gliobladium, dan lain-lain. Dan tentunya dalam budidaya kelapa sawit yang sehat. Ya, artinya tanaman dibikin sehat, dipupuk sesuai rekomendasi, dirawat piringannya, dirawat yang lain-lainnya, sehingga akan menimbulkan ketahanan yang optimal. Demikian pemirsa, mudah-mudahan review ini akan membantu kepada petani dalam memilih varietas kelapa sawit yang akan ditanam. Jadi DXP 540 NG adalah untuk yang tahan Ganoderma, karena ini moderat tahan Ganoderma untuk generasi 2, 3, 4 atau seterusnya. Makanya harganya paling mahal ini. Demikian pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.